Oke, sekarang kita lanjut kembali di pembahasan tentang customer relationship management. Setelah di sesi sebelumnya kita membahas tentang customer pet, berikut di par dan di barnya. Bagaimana strategi kita untuk mengkonversi dari awalnya orang itu hanya sekedar aware sampai ke advocate. Nah, bicara tentang advocate, bicara tentang kesediaan orang untuk menceritakan, berarti ada dua kemungkinan orang itu untuk menceritakan pengalaman ketika dia berbelanja. Yang pertama berarti ada kemungkinan mereka akan menceritakan pengalaman positifnya ketika mereka berbelanja, atau yang kedua bisa jadi mereka akan menceritakan pengalaman negatifnya. Nah, mestinya kita akan buat satu strategi bagaimana mereka akan menceritakan pengalaman positifnya ketika dia berbelanja kepada kita. Maka kita mesti akan membahas tentang good customer experience. Apalagi experience dari customer ini akan memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi-strategi promosi kita secara searah. Strategi kita secara searah di advertising misalkan, di persona selling dan sebagainya, itu kayaknya lebih berbobot kalau justru orang akan mendengarkan pengalaman dari orang yang pernah gunakan customer experience. Nah, mestinya tadi kita harus berusaha membuat mereka punya pengalaman yang unik, mereka punya pengalaman yang menarik ketika dia berbelanja pada kita. Maka kita bicara tentang good customer experience, atau nanti kita sebut dengan GCE, good customer experience. Nah, konsep dasar dari good customer experience ini sebetulnya merupakan persepsi menyeluruh dari pelanggan tentang pengalaman mereka terhadap merek, pengalaman mereka terhadap satu bisnis, pengalaman mereka terhadap satu corporate, pengalaman mereka terhadap satu layanan, ya. Maka di situ merupakan konsep dasar dari customer experience. Mengapa kita perlu membangun customer experience? Ya, karena trennya kan tadi di customer pet kan orang kan bertanya-tanya. Harapannya kan ke advocate, enggak hanya sekedar X again, enggak hanya sekedar repeat buying, enggak hanya sekedar repeat order, tapi advocate. Berarti mesti kita buat pengalaman mereka. Nah, kita bisa berangkat dari evolution marketing. Ketika awal-awal kita kenal marketing mix itu dengan produk, dengan price, dengan place, dengan promotion, dengan people, dengan proses, dengan physical evidence dan lain sebagainya. Kemudian bergeser ke 4C sampai ke 4E misalkan. Coba kita kembali ke awal di konsep dasar dari marketing mix. Ketika kita bicara produk, di situ kan fokusnya ke keunggulan produk. Ketika kita bicara tentang price, ketika kita bicara tentang pricing, berarti bicara tentang standar harga. Ketika kita bicara tentang strategi place, berarti kita bicara tentang strategi distribusi kita. Lingkupnya di mana? Areanya di mana? Sampai kalau kita bicara tentang promotion, yang di dalamnya ada promotional mix, ada advertising, personal selling, sales promotion, ada publisitas, ada direct marketing. Kita fokusnya adalah ke diskon, ya. Kita fokusnya ke iklan, kita fokusnya ke diskon. Nah, ini kalau kita bicara di marketing mix yang awal-awal. Cuma tadi kan tak sampaikan, marketing mengalami sebuah evolusi. Akhirnya ke 4E ya. Yang pertama adalah engagement, kemudian excitement, kemudian everywhere, dan evangelist. Ya. Kalau bicara di yang lama P yang pertama produk, di sini bicara tentang engagement. Di sini bicara pricing, di sini bicara tentang excitement. Ketika di sini kita bicara tentang place, tentang saluran distribusi, kita bicara tentang everywhere. Ketika di sini kita bicara tentang promosi, berarti di sini kita bicara tentang evangelist. Engagement berarti bagaimana ada ikatan emosi. Jadi ada kedekatan, ada ikatan. Ya. Kemudian excitement berarti bicara tentang bagaimana strategi kita untuk membuat mereka itu antusias. Nah, salah satunya ketika di sana kan kita bicara harga yang bisa menimbulkan
antusiasme orang untuk menentukan pilihan kepada brand kita. Kemudian kalau yang sana tadi bicara tentang place nasional, areanya di sini bicara tentang everywhere. Ya kita bisa gunakan eh, saluran online atau saluran offline, atau kita gunakan dua-duanya yang sering kita sebut dengan omni channel, ya, online, offline, atau dengan gunakan dua-duanya atau gunakan dengan omni channel. Nah, kemudian kalau di evangelis di sana bicara tentang iklan dan diskon, di sini bicara tentang customer promoter. Jadi bagaimana memang tadi harapannya customer itu bersedia untuk menceritakan pengalaman positifnya. Ini konsep dasar dari customer experience. Kenapa? Karena satu tambahan orang yang bersedia untuk menceritakan pengalamannya, satu good customer experience itu akan menambah juga satu kekuatan di value edit. Kita akan punya tambahan value editnya itu di mana. Ini konsep dasar dari customer experience. Nah, kemudian tujuan utama dari customer experience itu apa? Ya, tadi kan yang pertama adalah meningkatkan customer loyalty. Meningkatkan customer loyalty karena indikatornya tadi adalah advocate kan, ya berarti kita bangun satu pengalaman yang menarik, harapannya orang itu akan lebih loyal kepada kita. Yang kedua, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Yang ketiga, akan memperbanyak bahan untuk mereka ceritakan dengan menggunakan metode dari mulut ke mulut atau word of mouth. Atau kalau kita bicara di era pemasaran digital, ya kita nggak lagi bicara word of mouth, tapi kita bicara tentang electronic word of mouth, ya kan? Atau kita bicara tentang dari media A ke media B dan sebagainya. Dan yang keempat, tujuan utama dari customer experience ini adalah ulasan positif dan rekomendasi. Nah, ulasan positif dan rekomendasi. Nah, ini tujuan utama kenapa kita mesti ngebangun satu pengalaman yang positif ketika orang itu menentukan pilihan ke produk kita. Karena akan berdampak negatif ketika memang justru yang mereka sampaikan itu adalah negatif customer experience. Nggak akan loyal, dia justru akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Akhirnya reputasi perusahaan kita akan semakin turun. Dia nggak puas, dia kecewa. Tetap dia dari mulut ke mulut, tapi yang diceritakan adalah pengalaman negatifnya. Tetap ngasih ulasan, tapi ulasannya adalah ulasan negatif, dan rekomendasinya pun adalah rekomendasi untuk tidak menggunakan produk atau layanan kita. Ini resiko kalau memang kita tidak mampu meng-create satu pengalaman positif ketika orang itu berbelanja atau orang itu bertransaksi pada kita. Bedanya apa antara customer service dengan customer experience? Ya kan? Sebagaimana yang ada di slide, kalau kita fokusnya ke customer service, ini diartikan sebagai layanan. Namanya customer service, berarti layanan pelanggan. Sementara di customer experience, ini diartikan sebagai pengalaman pelanggan, layanan dan pengalaman. Service berarti kan benar-benar layanan pelanggan, dan customer experience ini adalah bagaimana pengalaman seorang pelanggan. Mulai pengalaman mereka mengenali kita, kemudian lanjut bagaimana pengalaman mereka itu untuk bisa sampai tertarik, pengalaman mereka itu dengan mudah untuk menemukan, menggali informasi tentang produk kita, pengalaman mereka ketika dia bertransaksi action, dan pengalaman kemudian mereka ketika dia harus menceritakan pengalaman positifnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di customer service ini terbatas pada interaksi dengan pelanggan yang berkomunikasi dengan layanan pelanggan di perusahaan. Sementara kalau kita fokusnya ke customer experience, ini mencakup seluruh konsumen yang menikmati produk atau layanan dari perusahaan tanpa berkomunikasi langsung. Dan yang ketiga, di customer service, ini bagian kecil dari cakupan customer experience. Jadi customer service itu merupakan sub dari customer experience. Berarti customer experience itu lebih gede, ya kan? Kemudian di dalam customer experience itu salah satu bagiannya itu adalah dengan cara meningkatkan layanan, dengan cara memberikan excellent customer service, ya.
Sementara di customer experience ini merupakan basis dari relasi produk dengan pelanggan secara umum. Ini konsep yang mendasar juga yang membedakan antara customer service yang fokusnya adalah ke layanan pelanggan dengan customer experience yang benar-benar diartikan sebagai pengalaman pelanggan itu. Nah, jangan sampai justru yang terjadi adalah negatif customer experience. Di awal tak sampaikan ini akan berbahaya kalau memang mereka justru menceritakan pengalaman-pengalaman negatifnya. Ini harus dihindari. Biasanya pengalaman negatif itu muncul ketika 1, 2, 3, sampai 6. Ketika karyawan tidak pernah mengerti kebutuhan pelanggan. Bukankah kehadiran kita itu adalah untuk memberikan solusi atas permasalahannya pelanggan? Nanti kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya yang terjadi adalah negatif customer experience. Yang kedua, ketika waktu tunggu atau respon itu lama, slow respon. Maka di indikator kualitas layanan itu ada tangible, empathy, responsiveness, ya kan, responsiveness, ya kan, kemudian reliability sampai ke assurance. Berarti kita mesti memberikan respon yang cepat ketika memang konsumen itu butuh bantuan kita. Yang ketiga adalah masalah atau pertanyaan yang belum terselesaikan. Ketika memang ada miss, ketika memang mereka tidak puas dengan layanan, ketika mereka tidak puas dengan produk yang pernah dipakainya, ya kita segera memberikan solusi atas permasalahannya. Saya ulang, jangan sampai kehadiran kita justru menambah masalah untuk mereka. Langsung segera direspon, ya kan? Kalau ini terjadi, ya berarti kita harus bisa merubah strategi yang awalnya mereka itu punya pengalaman negatif customer experience, tapi segera kita lakukan upaya-upaya sehingga nanti mereka langsung berbalik, mereka akan bersedia menceritakan kembali pengalaman positifnya. Justru dengan respon yang cepat, justru dengan segera memberikan solusi atas masalah yang ada, itu juga merupakan satu pengalaman yang menarik yang bisa mereka ceritakan. Sebagaimana pernah saya sampaikan kasusnya di Singapore Airlines, ya kan? Yang awalnya orang kecewa, akhirnya dia jadi pelanggan yang setia atau jadi pelanggan yang loyal. Kemudian yang keempat, layanan tidak dipersonalisasi. Kemudian kadang sikap karyawan yang kurang menyenangkan atau empatinya kurang. Kemudian juga terlalu banyak proses otomatisasi. Ini hal-hal yang kadang justru bisa memicu munculnya negatif customer experience bagi seorang konsumen. Ini harusnya dihindari, dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa menyebabkan orang akan menceritakan pengalaman negatifnya. Nah, bagaimana cara ngukur kan? Bagaimana cara ngukur customer experience? Ada beberapa tools, ada beberapa alat. Salah satunya adalah menganalisa hasil survei pelanggan, ya kan? Atau nanti dengan NPS, ya. Apa itu NPS? Bagaimana NPS? Nanti kita bahas di kelas. Atau dengan forum yang menanyakan pada pelanggan untuk permintaan produk atau fitur yang baru, kemudian menganalisis tren dukungan pelanggan, juga identifikasi tingkat dan rate pelanggannya kayak apa. Ini bagaimana kita bisa ngukur customer experience. Nah, kalau emang tadi kita sepakat bahwa good customer experience jadi satu hal yang harus kita berikan kepada konsumen kita, maka kita mesti ada manajemennya. Bagaimana memanage agar orang benar-benar punya pengalaman positif, maka disebut dengan customer experience management. Ya kan? Ini adalah upaya untuk memberikan atau meningkatkan kepuasan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan advokasinya pelanggan. Ya, berarti prioritasnya ke situ kalau kita bicara tentang CXM, Customer Experience Management. Oke, teman-teman pembelajar semuanya, teman-teman mahasiswa, ini materi podcast kita di sub tentang good customer experience, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi baru, strategi baru bagi teman-teman yang sekarang lagi fokus belajar tentang marketing, atau justru untuk teman-teman yang sekarang udah mulai praktek bisnis sehingga harus terapkan ini untuk meningkatkan par dan meningkatkan bar.
Ini yang bisa saya sampaikan di materi ini, kita akan lanjutkan di materi yang berikutnya.